Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada malam hari ini akan melanjutkan ngaos kitab Jami'ud Durus halaman 169 juz 2. Al-khamisu, yaitu terkait dengan hukumnya fa'il yang nomor 5. Annal fi'la, sesungguhnya fi'il wajib ayyabqa ma'ahu bisighatil wahidi wa in kana musanna aw majmu'an. Yajibu ayyabqa ma'ahu, harus ayyabqa, menetap. Apa yang menetap itu? Ya fi'il ma'ahu beserta fa'ilnya, bisighatil wahidi dengan sighat tunggal. Wa in kana, meskipun fa'ilnya musanna berupa isim tathniyah atau majmu'an atau isim jama'. Fakama taqulu, sebagaimana kamu berkata, ijtahada, bersungguh-sungguh, at-tilmidhu, murid. Fakadzalika, begitu juga taqulu, kau berkata, ijtahada, bersungguh-sungguh, at-tilmidhani, siapa murid dua, wa ijtahada, dan bersungguh-sungguh, at-talamidhu, beberapa murid. Illa ala lughatin dha'ifatin, kecuali pada bahasa yang lemah, li ba'dil Arab, bagi sebagian orang Arab. Jadi fi'il itu wajib dia itu berbentuk tunggal beserta fa'ilnya yang tunggal. Begitu. Bukan beserta fa'ilnya yang tunggal. Jadi bentuk fi'il ini dia harus menetap bersama fa'ilnya. Kemudian bersama fa'ilnya maka bagaimana? Fi'ilnya harus berbentuk mufrad. Jadi ada fi'il, kemudian ada fa'il. Maka fi'il ini harus menetap selalu dalam bentuk wahid atau mufrad, meskipun nanti pelakunya itu isim tasniyah atau jama'. Ja'a zaidun, ja'a zaidani, ja'a zaiduna. Kalau contoh di kitab, ijtahada at-tilmidhu, ijtahada at-tilmidani, ijtahada at-talamidhu. Jadi ijtahada tidak berubah, ijtahada, ijtahada, ijtahadu, tidak berubah. Karena ini jumlahnya fi'il, kemudian fa'il. Jadi yang dimaksud annal fi'la yajibu ayyabqa al-fi'lu ma'ahu ay ma'al fa'ili bisighatil wahid. Jadi wajib fi'il itu, ya toh, bersama fa'ilnya tadi, wajibnya fi'il harus berbentuk tunggal atau dengan menggunakan sighat wahid. Kecuali pada bahasa-bahasa yang lemah. Sebagian orang Arab ada yang justru tidak sedemikian. Sehingga bagaimana? Fayutabiqu fiha al-fi'lu al-fi'lu al-fa'ila. Sehingga pada jumlah itu, pada bahasa dhaifah tadi, nanti harus menyesuaikan antara fi'il dengan fa'ilnya. Sehingga kalau fa'ilnya itu pelakunya dua, maka fi'ilnya harus berbentuk tasniyah. Kalau fa'ilnya itu tiga, maka fi'ilnya harus berbentuk jama'. Fayuqalu ala hadhil lughah, sehingga berpijak pada bahasa ini, ala lughatin dhaifah tadi, akramani sahibaka. Akrama, telah memuliakan dua orang. Nah begitu kan, akrama. Kalau akrama satu orang, karena ini yang memuliakan dua orang, akrama ka, bukan akrama ka ya, akromani, telah memuliakan dua orang ni kepadaku. Begitu kalau misalnya fa'ilnya tidak dimunculkan. Tapi karena di sini fa'ilnya muncul, akromani sahibaka. Sahibaka ini dua sahabat. Akroma ini yang memuliakan dua orang. Kalau mengikuti pendapat yang pertama, akromani sahibaka. Tapi kalau menggunakan bahasa yang dhaifah, akromani sahibaka. Wa akramuni ashabuka. Ini yang bentuk jama'. Wa min qauli syair, juga di situ ada ucapannya syair. Nutija, dihasilkan, ar-rabi'u, apa musim semi, mahasinan, pada keindahan-keindahan atau kebaikan-kebaikan. Al-qahnaha ghurrus sahaib. Al-qahnaha, yang ditimbulkan. Kalau makna aslinya, yang menimbulkan, ha pada mahasina, yang ditimbulkan oleh siapa? Ghurrus sahaib, putihnya awan-awan putih. Di sini dalam syair ini menggunakan al-qahna.
jamak karena di situ fa'ilnya adalah ghurrus sahaib, jamak ketemu dengan jamak. Seperti itu. Kemudian wa qaulil akhar ya. Dan juga perkataan syair yang lain, tawalla qitalal mariqina binafsihi, tawalla qitalal mariqina binafsihi wa qad aslamahu mub'idun wa hamimu. Tawalla telah menguasai qitalal mumariqina, qitalal mariqina, yaitu pada memerangi orang-orang yang keluar dari agama atau orang murtad, binafsihi dengan dirinya. Yang dimaksud tawalla ini dalam satu riwayat namanya Mus'ab, binafsihi dengan dirinya Mus'ab, waqad aslamahu, sungguh telah menyerahkan diri. Berarti dua orang ini kan, hu kepada Mus'ab, mub'idun wa hamimun, orang yang jauh secara sanak famili, wa hamimun dan rekan. Di sini dalam syair ini aslamahu berarti menggunakan lughatun dhaifah. Harusnya aslamahu mub'idun wa hamimu, begitu. Wa ma warada min dzalika fi fasihil kalim. Kemudian hal yang terdapat pada bahasa yang fasih terkait dengan hal itu. Fayu'rabu zahiru, isim yang zahir di i'rab badalan minal mutmar, sebagai ganti daripada isim dhamir. Berarti isim zahirnya ini di i'rab karena mengganti isim dhamir. Wa alaihi qauluhu ta'ala, hal itu seperti dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa asarrun najwa alladzina zalamu. Di sini titik tekannya adalah wa asarrun najwa alladzina zalamu. Alladzina zalamu ini, kata wa asarru di situ harusnya butuh isim wa asarru di situ harusnya wa asarru di situ harusnya yang di i'rab adalah dhamirnya menggunakan dhamir waw. Kan begitu? Kan seperti itu. Cuma yang di i'rab nanti bukan fa'ilnya, itu justru yang ada di depan. Siapa itu? Alladzina zalamu. Nah, jadi wa asarru itu siapa? Alladzina zalamu. Seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan tidak sedemikian. Wa asarrun najwa tadi, ya kan? Wa asarrun najwa justru beda. Wa asarrun najwa dijadikan khabar, kemudian alladzina zalamu dijadikan mubtada. Nah, ini penjelasannya. Au yu'rabu az-zahiru mubtada'an. Atau isim zahirnya di i'rab sebagaimana atau isim zahirnya di i'rab sebagai mubtada. Mana isim zahirnya mursid? Alladzina zalamu dijadikan mubtada. Adapun wal jumlatu qablahu khabarun muqaddamun, kemudian jumlah sebelumnya wa asarrun najwa itu menjadi khabar muqaddam. Tapi dalam keterangan yang lain malah beda. Au yu'rabu fa'ilan li fi'lin mahdzuf, atau di i'rab menjadi fa'il dari fi'il yang dibuang. Faka'annahu qila, seolah-olah diucapkan ba'da qaulihi, setelah firman-Nya Allah, wa asarrun najwa, itu nanti akan ada perkataan man asarraha, begitu. Fayuqalu asarraha alladzina zalamu. Berarti kata alladzina zalamu dijadikan fa'il. Fa'ilnya dari mana? Dari fi'il yang dibuang. Kalau dikira-kirakan adalah asarraha alladzina zalamu, karena ketika kamu mengatakan wa asarrun najwa, seolah-olah di situ ada yang bertanya man asarraha wa huwal haq, dan ini pendapat yang benar, begitu. Wa amma ala tilkal lughati fa yu'rabu adh-dhahiru fa'ilan wa takunu al-alif wal waw wan nun ahrufan lid-dilala ala at-tathniyah aw al-jam'i fala mahalla laha min al-i'rabi fa hukmuha hukmu ta'it ta'nits ma'al fi'lil mu'annas. Tapi kalau menggunakan bahasa yang tadi itu, maka bagaimana? Maka yang zahir, mana yang zahir? Alladzina zalamu. Nah, begitu. Maka yang zahir itu di i'rab menjadi fa'il. Lah kemudian wawunya
Kenapa kok tidak di-i'rab? Itu kan fa'il dhamir harusnya. Nah, wa takunul alif wal waw wan nun ahrufan lidilala ala tasniyah wal jam'i. Kemudian alif yang dia menjadi petunjuk pada tasniyah, atau waw dan nun ya toh, yang menjadi petunjuk pada jamak misalnya, fala mahallalaha minal i'rab, maka tidak bisa di-i'rab. Berarti kedudukannya sama dengan ta'nis seperti itu. Bersama fi'il muannas. Contoh, darabat Fatimatu. Saya mau tanya kepada mursyid, mana fa'ilnya? Fatimatu. Kalau Fatimatu darabat, mana fa'ilnya? Fatimatu darabat. Fatimatu darabat. Darabat. Wah, iya. Bingung mursyid. Ya wis, darabat Fatimah tu mana fa'ilnya, Mam? Fa'ilnya Fatimah. Fatimatu. Berarti taknya itu la mahalla laha minal i'rab. Paham? Yes. Kemudian as-sadisu yang nomor 6 adalah annal asla ittisalul fa'ili bi fi'lihi. Yang asal fi'il itu halo mursyid, fokus ya. As-sadisu yang nomor 6, annal asla ittisalul fa'ili bi fi'li. Yang asal itu, hukum aslinya itu fa'il itu harus nyambung dengan fi'il. Tsumma ya'ti ba'dahu maf'ul. Lalu kemudian datanglah maf'ul. Jadi fi'il, fa'il baru maf'ul. Wa qad yu'kasu al-amru fayataqaddamu al-maf'ulu wa yata'akhkharul fa'ilu. Tapi terkadang maf'ul itu mendahului maf'ul, lalu kemudian fi'il, fa'il. Bisa seperti itu. Bisa juga yang maf'ul ya toh, setelah maf'ul fa'il. Itu juga ada. Jadi ada model fi'il ya toh, fi'il, ini yang asal fi'il, baru setelah fi'il fa'il, baru setelah fa'il maf'ul. Ini yang asal. Ada yang kadang datangnya maf'ul, fi'il, kemudian fa'il. Ada yang fi'il, maf'ul, fa'il. Nah, gitu. Yes. Contoh, akrama al-mujtahida ustadhu, akrama memuliakan al-mujtahida pada murid yang bersungguh-sungguh, ustadhu ustadnya al-mujtahid. Wa sayati al-kalamu ala dhalika fi babil maf'ul bihi. Nanti dalam kajian bab maf'ul bi ada penjelasan lebih detail. Wa sayati al-kalamu ala dhalika fi babil maf'ul bihi. Kemudian as-sabi'u annahu idza kana muannatsan unnitha fi'luhu bi ta'in sakinatin fi akhiril madi wa bi ta'il mudhara'ati fi awalil mudhari. Bahwasannya di sini jika fa'ilnya itu berupa muannats, maka fi'ilnya harus ditaknis, diwanitakan, ditaknis, dibuat menjadi muannas juga dengan taknis as-sakinah. Misalnya fa'ilnya Fatimah, maka ja'a tidak boleh ja'a Fatimah, ja'at Fatimah. Jadi fi'ilnya harus kamu jadikan model muannas atau wanita dengan ngasih taknis. Kalau fi'ilnya mudhari' misalnya yadribu Fatimah, salah, maka ya-nya harus kamu ganti huruf mudhari'nya menjadi ta, tadribu Fatimah. Paham ya? Seperti contoh di sini ja'at Fatimatu wa tadhhabu Khadijatu. Yes. Walil fi'li ma'al fa'ili min haitsu at-tadhkir wa at-ta'nis thalathu halatin wujub at-tadhkir wa wujub at-ta'nis wa jawazul amrain. Ketika fi'il kumpul dengan fa'il ya toh, di situ dari sisi kemudzakkarannya, dari sisi kemuannatsannya, maka ada 3 kondisi. Ada yang kadang wajib mudzakkar, wajib laki-laki, ada yang wajib muannas, harus dimuannaskan, ada yang boleh 2 perkara. Boleh kamu tulis ja'a misalnya, juga boleh ja'at, begitu. Boleh mudzakkar, boleh muannas. InsyaAllah besok kita akan mengkaji mata yajibu tadhkirul fi'li ma'al fa'il. Kapan wajibnya memudzakarkan fi'il bersama fa'ilnya. Itu saja, nakhtatim hadzal liqa. Kita ganti kitab. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.